Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, bertemu lagi nih bersama saya Amelia Kenhapsari. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai keanekaragaman hayati. Anak-anak sekalian tahu nggak sih apa itu keanekaragaman hayati? Yuk kita kenalan lebih lanjut tentang materi ini. Sebelum kita memahami materi keanekaragaman hayati lebih dalam, pertama-tama kita harus memahami pengertian keanekaragaman hayati. Dilihat dari etimologi, kalian tentu mengerti yang dimaksud dengan keanekaragaman. Nah, apa itu keanekaragaman? Ada yang bisa jawab? Iya, benar sekali. Keanekaragaman yaitu hal yang bervariasi atau bermacam-macam jenisnya. Lalu bagaimana dengan hayati? Ada yang bisa jawab lagi? Iya, pintar semuanya ya. Hayati berarti mengenai hidup atau berhubungan dengan hidup. Jadi sudah dapat gambaran besar mengenai materi keanekaragaman hayati. Dengan pengertian barusan dapat diambil arti bahwa keanekaragaman hayati merupakan variasinya yang ada di antara makhluk hidup. Baik anak-anak sekalian, keanekaragaman yang terjadi ini ditimbulkan oleh dua faktor, yaitu faktor gen dan faktor lingkungan. Tidak hanya itu, keanekaragaman hayati juga termasuk beragamnya gen, spesies, dan juga ekosistem. Ketiga hal ini adalah tingkatan yang akan kita jumpai dalam materi keanekaragaman hayati ini. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Nah, anak-anak sekalian, keanekaragaman tingkat ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu makhluk hidup. Apa sih gen itu? Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, penampakannya alhasil pun akan berbeda pada suatu sifat bahkan secara keseluruhan. Nah, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan apa? Ada yang bisa jawab anak-anak? Ya, bisa kita ambil dari contoh padi Oryza sativa dengan varietas padi Rojolele, padi Ciherang, padi Ciliwung, dan masih banyak lagi. Ada juga gen mangga Mangifera indica dengan variasi mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak sekalian bisa mencari di sumber lain tentang keanekaragaman tingkat gen ini ya, bukan hanya yang ibu tampilkan saja, tetapi masih banyak lagi. Kalau contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan, apa saja? Ya, kita ambil contoh dari kucing. Ada kucing Angora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus ataupun famili yang sama yang hidup di suatu tempat.
biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies menjadi semakin tinggi, misalnya di hutan. Nah, apa saja contoh keanekaragaman tingkat spesies pada tumbuhan? Ya, di tingkat genus kita ambil contoh dari jeruk, genus Citrus. Ada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Sedangkan di tingkat genus Musa ada pisang buah dan ada pisang serat. Di tingkat famili Zingiberceae ada kunyit dan ada jahe. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan apa saja? Kita ambil dari genus Felis, kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Nah, jika anak-anak semakin penasaran dengan keberagaman ini, anak-anak bisa mencari di sumber-sumber lainnya ya. Oke, kita lanjut. Terakhir, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya, dan penyinaran cahaya matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang ada di suatu daerah akan bervariasi juga. Yang pertama, ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin seperti kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah hewan-hewan yang berbulu tebal. Contohnya seperti apa anak-anak? Ya, seperti beruang kutub. Yang kedua, ekosistem konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, contohnya pinus. Ya, pintar sekali, cemara. Dan di dalamnya ada hewan juga, seperti salah satunya beruang. Yang ketiga, ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liang, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Nah, yang keempat, ekosistem padang rumput didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini terdapat mamalia besar, karnivora, juga herbivora. Yang kelima, ekosistem gurun. Ekosistem ini yang memiliki perbedaan suhu antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas dan hujan yang sangat sedikit dan didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit. Contohnya apa? Ya, seperti kaktus. Yang keenam, ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Feldspar dan Barringtonia berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya ada serangga, burung pantai, dan masih banyak lagi. Nah, berhubung dengan waktu kita sudah habis, Ibu rasa pertemuan hari ini materinya sudah cukup ya. Dan anak-anak Ibu juga harus rajin membaca di sumber-sumber lain sehingga pengetahuannya semakin bertambah ya. Nah, ada yang berani untuk mengancungkan tangannya untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silahkan. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk si A. Ya, mungkin
Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Terlebih terkurang, ibu mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jika tidak, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.